Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin Adirai, Prodi Akuntansi Syariah, NIM 120160090, kelas 3B. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS Ekonomi Mikro Syariah. Nomor 1, teori penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi adalah menggambarkan atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Nomor 2, dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Nomor 3, perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebetulan dan pengalaman masa lainnya. Contoh perilaku individu seperti sopan santun terhadap orang tua, bersikap toleransi terhadap perbedaan, menolak unsur radikal dan provokasi, menghargai pendapat orang lain, bersikap rendah hati dan tidak minder. Nomor 4, pengertian dari teori produksi adalah studi yang mempelajari bagaimana faktor produksi menghasilkan produksi yang berupa jasa atau barang. Yang nomor 5, pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna dapat diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar. Contoh pasar persaingan sempurna itu seperti pedagang gandum, industri bara, industri batu bara, pasar buah dan sayur, dan lain-lain. Nomor 6, persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen dalam suatu industri yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Contoh pasar persaingan monopolistik itu seperti sepatu olahraga, Reebok, Adidas, Nike, dan lain-lain lagi. Nomor 7, pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan tidak sempurna di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial yang masuk ke dalam pasar. Contoh tuh seperti operator telekomunikasi, perusahaan rokok, pabrik elektronik, penyedia jaringan internet, dan lain-lain lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.